Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Marmono Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah dan juga teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, saya Novali Raristanti dengan NIM 2308031020151. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi kas, penempatan pada Bank Indonesia, clearing, dan pajak. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus akuntansi untuk transaksi kas, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, serta pembayaran pajak. Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Perubahan posisi saldo kas di bank dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut. 1. Penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. 2. Penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. 3. Penggunaan untuk transaksi internal bank seperti untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Kas kecil adalah sejumlah uang tunai yang disediakan oleh bank untuk membiayai pengeluaran operasional yang relatif kecil dan rutin, seperti pembayaran konsumsi, biaya transportasi, biaya langganan koran, biaya listrik, biaya air, dan sebagainya. Dalam akuntansi bank syariah, kas kecil dikelola dengan dua sistem, yaitu yang pertama sistem dana tetap, dan yang kedua yaitu sistem dana berfluktuatif. Selanjutnya kita akan membahas akuntansi kas untuk penyetoran dan penarikan oleh nasabah melalui teller. Variasi transaksi penyetoran dan penarikan oleh nasabah melalui teller didasarkan pada lokasi. Berikut akan ditunjukkan bentuk jurnal pada masing-masing lokasi transaksi. Yang pertama, transaksi setoran kas di cabang sendiri. Transaksi setoran cabang sendiri adalah transaksi di mana seorang nasabah memasukkan uang untuk rekening yang berasal dari kantor cabang tempat uang itu dimasukkan. Misalkan, pada tanggal 2 Agustus 2000 X9, Ibu Yanti nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru melakukan setoran tunai ke kantor cabang Pekanbaru ke rekeningnya sebesar 250.000. Berikut jurnal di kantor cabang tempat transaksi atau cabang Pekanbaru pada tanggal 2 Agustus 2000 X9. Rekening kas dicatat di sisi debit senilai 250.000 dan rekening nasabah Yanti dicatat di sisi kredit senilai 250.000. Yang kedua, transaksi penarikan kas di cabang sendiri. Transaksi penarikan di cabang sendiri adalah transaksi di mana seorang nasabah menarik uang dari rekening yang berasal dari kantor cabang tempat uang itu ditarik. Misalkan, pada tanggal 4 Agustus 2000 X9, Ibu Yanti nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru melakukan penarikan tunai uangnya di kantor cabang Pekanbaru sebesar 100.000. Berikut jurnal kantor cabang tempat transaksi penarikan atau cabang Pekanbaru pada tanggal 4 Agustus 2000 X9. Rekening nasabah Yanti dicatat di sisi debit senilai 100.000 dan kas dicatat di sisi kredit senilai 100.000. Yang ketiga, transaksi setoran kas ke cabang lain. Transaksi setoran kas ke cabang lain adalah transaksi penyetoran uang tunai ke rekening melalui cabang bank yang berbeda dari cabang asal rekening. Yang keempat, transaksi penarikan kas di cabang lain. Transaksi penarikan kas di cabang lain adalah transaksi pengambilan uang tunai dari rekening melalui cabang bank yang berbeda dari asal rekening. Selanjutnya, akuntansi kas melalui automatic teller machine atau ATM. Yang pertama, pengisian kas ATM. Transaksi pengisian kas ATM merupakan transaksi bank mengisi kas yang terdapat dalam ATM. Misalnya pada tanggal 12 Agustus 2000 X9, BSM cabang Jakarta melakukan pengisian ATM-nya sebesar 100.000, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 12 Agustus 2000 X9, rekening kas dicatat di sisi debit senilai 100 juta rupiah dan kas dicatat di sisi kredit senilai 100 juta rupiah. Yang kedua, penarikan kas oleh nasabah cabang pemilik ATM. Transaksi penarikan oleh nasabah cabang pemilik kas ATM merupakan transaksi saat nasabah menarik dananya di bank melalui ATM. Selanjutnya, penempatan pada Bank Indonesia. Transaksi penempatan pada Bank Indonesia, misalkan pada tanggal 1 Agustus 2000 X4,
20XA, Bank Murni Syariah Cabang Padang menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 1 miliar. Dan tanggal 10 Agustus 20XA, Bank Murni Syariah Cabang Padang mengambil dana di Bank Indonesia sebesar 400 juta. Maka, jurnalnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Agustus 2000XA, giro pada Bank Indonesia dicatat di sisi debit senilai 1 miliar dan kas dicatat di sisi kredit senilai 1 miliar. Dan pada tanggal 10 Agustus 20XA, kas dicatat di sisi debit senilai 400 juta rupiah dan giro pada Bank Indonesia dicatat di sisi kredit senilai 400 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi clearing. Clearing adalah sarana perhitungan utang piutang antar bank melalui penyerahan surat berharga atau wakas seperti cek, biljet giro, dan wesel yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Misalkan pada tanggal 5 Juli 20XA, Bank Murni Syariah menerima tagihan dari Bank Peduli Syariah sebesar 200 juta untuk beban Bapak Ahmad. Tanggal 6 Juli 20XA, Bank Murni Syariah menyerahkan warkat clearing ke Bank Indonesia dan pada tanggal itu juga clearing dinyatakan berhasil sebesar 300 juta rupiah untuk keuntungan rekening giro Bapak Samsul. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 5 Juli 20XA, giro Ahmad dicatat di sisi debit senilai 200 juta rupiah dan giro Bank Indonesia dicatat di sisi kredit senilai 200 juta rupiah. Pada tanggal 5 Juli 20XA, giro pada Bank Indonesia dicatat di sisi debit senilai 300 juta rupiah dan giro Samsul dicatat di sisi kredit senilai 300 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi pajak. Misalkan pada tanggal 30 Oktober 20XA dibayar bonus giro wadiah pada rekening Thorik Muhammad Ridho, nasabah giro wadiah BMS sebesar 100.000. BMS memotong pajak 20% PPh pasal 4. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 30 Oktober 20XA, beban bonus giro wadiah Ahmad dicatat di sisi debit senilai 100.000 giro wadiah atas nama Thorik, dicatat di sisi kredit senilai 800.000, titipan kas negara PPh pasal 4, giro dicatat di sisi kredit senilai 20.000 rupiah. Kesimpulannya, akuntansi perbankan syariah berperan penting dalam memastikan setiap transaksi keuangan dicatat dan dikelola sesuai prinsip syariah. Penerapannya mencakup 4 area utama, yaitu akuntansi kas, penempatan dana pada Bank Indonesia, clearing, dan juga pajak. Akuntansi kas berfokus pada pengelolaan transaksi tunai baik melalui teller ATM maupun antar cabang dengan penggunaan akun RAK. Akuntansi penempatan pada Bank Indonesia mencatat aktivitas investasi dana liquid melalui giro, SBI Syariah, dan Fasbis. Akuntansi clearing menangani penyelesaian utang piutang antar bank tanpa menggunakan uang tunai, sedangkan akuntansi pajak mencatat pemotongan serta penyetoran pajak atas transaksi nasabah dan pegawai. Secara keseluruhan, penguasaan atas keempat area ini sangat penting untuk menjamin transparansi, akurasi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasional perbankan. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.